أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini. Salawat serta salam semoga Allah selalu curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, pernah nggak sih ngerasain suka sama orang? Biasanya kalau udah suka sama orang, suka muncul rasa harap. Ada sebuah tulisan, jangan terlalu banyak berharap, terkadang luka yang ditimbulkan begitu hebat. Ingat, yang selalu dekat tak selalu berakhir menetap. Belajar dari yang lalu, banyak yang sudah diseriuskan, tapi tiba-tiba meninggalkan. Itulah sebab perkara takdir selalu dirahasiakan oleh Tuhan. Sampai akhirnya kau menemukan seseorang yang baik, tulus dan mencintai apa adanya kamu. Bersabarlah, akan ada sesuatu yang indah, asalkan tidak dengan orang yang salah. Setiap yang tersakiti akan sembuh pada waktunya. Setiap yang bersedih akan bahagia pada masanya. Karena sesungguhnya semesta hanya menjauhkan seseorang yang sebenarnya tidak bisa bersamamu. Seiring berjalannya waktu akan mendekatkanmu dengan seseorang yang semestinya bersamamu. Teman-teman, rasa itu fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Sahabat, dalam surat ini Allah menegaskan bahwa telah dijadikan indah pada pandangan manusia, di antaranya kecintaan terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki. Oke? Sungguh saat kita merasa cinta pada lawan jenis, hal ini adalah fitrah. Sebab Allah sendiri yang menyampaikan bahwa telah ditimbulkan dalam diri kita semua perasaan yang indah bila mana kita suka pada lawan jenis. Sekali lagi, it's a fitrah. Karena rasa cinta itu adalah fitrah alias pemberian dari Tuhan, maka sejatinya rasa cinta adalah sesuatu yang gak boleh disalahkan. Rasa cinta itu posisinya netral, bukan maksiat, bukan juga taat. Cara kita menyikapinya, itulah yang akan menentukan kemana arah cinta kita. Sebab rasa cinta itu bisa berpotensi maksiat, bisa pula berpotensi untuk semakin taat. Seorang ulama sufi yang bernama Ibnu Arabi pernah dibuat kagum dengan perasaan cinta. Kata beliau, saat aku menatap seorang perempuan dan perempuan itu menatap balik aku, sungguh seolah dunia dan isinya hanya terpalingkan dengan tatapannya saja. Buya Hamka dalam novelnya Kapal Van der Wijk menceritakan isi hati seorang Zainuddin yang jatuh cinta pada Hayati. Zainuddin menulis dalam suratnya, bila mana aku bertemu Hayati, binar matanya yang bagai bintang timur itu meruntuhkan segala susun.
kataku. Bukan berarti mereka lebay, tapi ternyata rasa cinta itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang bisa diremehkan. Jadi ketika rasa itu fitrah, kita jangan memanfaatkan keadaan. Misal ada yang suka sama kita, jangan mentang-mentang ada yang suka, kita bisa berbuat seenaknya. Kita serahkan pada Allah dan bukan malah menyakitinya. Ketika disukai oleh orang lain, jangan pernah merasa diri kita itu luar biasa, karena kita ini bukan siapa-siapa. Jangan kita berbuat semena-mena kepada orang yang menyukai kita, bisa saja Allah berikan balasan kepada kita, agar kita sadar bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Jadi rubahlah mindset kita untuk berpikir positif, dan jika kita belum bisa membalas, maka berdoalah yang terbaik. Terakhir, jika tidak sesuai rencana, bukan salah siapa-siapa, tapi memang ada cerita yang tak bisa kita ganti alurnya. Tak ada yang perlu disesali. Aku mengenalmu dan akhirnya mengenangmu pun bagian dari takdir yang tak bisa ditolak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menghargai perasaan orang lain. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.